kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi berhasil menangkap maling ponsel bersama penadah barang curian di Kota Makassar. Geng motor kembali melakukan teror di Kota Makassar. Belasan pelaku menyerang warga dengan anak panah. Supporter PSM Makassar sepakat menciptakan suasana kondusif selama kompetisi Liga 1. Kita ke informasi yang pertama, maling ponsel bersama penadah barang curian di Kota Makassar berhasil ditangkap polisi. Pelaku nekat mencuri ponsel tetangganya karena terdesak kebutuhan ekonomi. Usai menangkap penadah barang curian bernama Abdullah di Jalan Anggrek, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, polisi lanjut menggerebek rumah Anwar di Jalan Pampang 5, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pemuda pengangguran berumur 22 tahun ini merupakan pembobol rumah tetangganya, kemudian mencuri ponsel milik tuan rumah. Anwar mengaku nekat mencuri ponsel korban karena terdesak kebutuhan ekonomi. Ponsel hasil curian dijual Rp500.000 melalui media sosial. Modus pelaku menyasar ponsel yang ditinggal pemiliknya saat masuk rumah. Modusnya seperti apa itu? Jadi modus pelaku itu melihat korbannya saat tengah, korban langsung mengambil, pelaku langsung mengambil HP korban. Korbannya sendiri apakah bertetangga atau gimana? Betul sekali, jadi pengakuan pelaku bahwa yang merupakan korban itu HP milik tetangganya sendiri. Dia sempat jual di mana, Pak? Jadi pelakunya menjual kepada seorang penadah di daerah Dayak yang kami ambil. Seharga berapa itu, Pak? Seharga Rp500.000. Terus pengakuannya uangnya diapakan itu? Jadi pengakuan pelaku itu uangnya dipakai untuk berfoya-foya. Selain menangkap pelaku utama dan penadah, polisi turut menyita barang bukti pencurian. Akibat perbuatannya, mereka terancam masing-masing kurungan 5 tahun dan 4 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kepergok membawa barang penumpang berisi sabu-sabu. 2 buruh panggul Pelabuhan Nusantara Parepare diringkus polisi. Sedangkan pemilik barang haram tersebut hingga kini masih diburu. Inilah 2 buruh panggul Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yang ditangkap polisi. Mereka kepergok membawa barang penumpang berisi 11 kg sabu-sabu yang dikemas 11 bungkusan dalam ember dan karung. Sedangkan penumpang yang menjadi pemilik barang haram tersebut hingga kini masih diburu. Memuat hal-hal yang mencurigakan sehingga kemudian dilakukanlah untuk pengamanan daripada satu barang bawaan yang kebetulan informasi yang kami dapat pada saat di lokasi itu sudah di bawah penguasaan salah satu buruh pelabuhan yang bekerja di pelabuhan, sehingga diamankan dan ditemukanlah barang yang diduga kuat sebagai barang yang selama ini kita kenal dengan sabu. Namun demikian untuk jumlah totalnya lebih kurang 11 kg setelah dilakukan penimbangan, dan itu memang dikemas di dalam bungkus teh guandingwang, hampir semuanya ada sekitar 11 dan dikemas di dalam satu bungkus. Setelah ditimbang masing-masing bungkusnya seberat 1 kg lebih kurang. Dan untuk selanjutnya masih dilakukan pendalaman terkait dengan apakah akan seperti apakan untuk barang-barang tersebut. Untuk personel kami masih melakukan pendalaman baik di lapangan maupun juga di TKP. Polisi memperketat pintu keluar Pelabuhan Nusantara untuk mengantisipasi pemilik barang haram itu meloloskan diri. Setiap kendaraan yang keluar dari Pelabuhan Nusantara juga diperiksa. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Sementara itu, polisi meringkus seorang pemuda yang hendak melakukan transfer uang palsu jutaan rupiah. Uang palsu tersebut bakal digunakan untuk transaksi narkoba.
Upaya peredaran uang palsu di Kabupaten Pinrang berhasil digagalkan. Polisi meringkus Arjuna yang hendak melakukan transfer uang palsu senilai total 9 juta rupiah ke rekening seseorang. Namun polisi hanya menyita 8,7 juta rupiah, sedangkan uang palsu sisanya masih dicari. Polisi hingga kini masih memburu aktor utama dalam peredaran uang palsu. Tersangka mengaku menerima uang palsu dari seseorang berinisial AL. Uang palsu tersebut bakal digunakan untuk membeli narkoba. Pelaku atas nama Arjuna melakukan transaksi uang palsu dengan cara pertama-tama menyuruh kepada pemilik briling untuk mentransferkan uang senilai 9 juta. Kemudian akan ditukarkan dengan uang 9 juta yang notabene-nya diduga palsu. Karena dilihat dari ciri-ciri dari uang tersebut, pemilik briling ini curiga sehingga mengambil alat tes ultraviolet dan menurut mereka bahwa barang ini adalah palsu. Dari pelaku dalam hal ini Arjuna curiga sehingga mengambil barang ini dan melarikan diri. Namun hasil penyelidikan polisi ditemukan fakta pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pemilik yang menguasai uang ini menyerahkan kepada polisi. Dalam hal ini penyidik untuk dilakukan proses lebih lanjut. Ada berapa nilainya Pak? Nilai uang dari 9 juta itu berkurang menjadi 8.700.000 sehingga ada 300.000 ini yang masih dalam pencarian apa digunakan untuk apa. Mungkin dia pakai transaksi di luar atau bagaimana? Sementara didalami apakah uang ini adalah cetakan sendiri ataupun dari luar dan digunakan kemana. Sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan dan pengembangan oleh pihak penyidik. Dari pengakuannya sendiri, uang ini didapat dari mana sebenarnya? Uang ini diperoleh dari keluarganya atas nama Ali untuk digunakan hanya untuk transfer uang senilai 9 juta itu. Ini yang ditangkap, yang diamankan sekarang ini adalah pelaku yang melakukan transaksi langsung. Tapi pengembangan ada yang menyuruh dan ada yang menyiapkan barang itu. Sementara dilakukan pengembangan. Berarti ini jaringan dan atau bagaimana? Kalau untuk saat ini yang jelas kita mencari aktor atau pelaku utama daripada peristiwa ini. Keterangan tersangka bahwa uang itu akan digunakan untuk transaksi narkoba. Dengan cara ditransfer itu? Transfer itu. Oh, itu dari siapa ke mana sebenarnya? Dari Ali kepada Arjuna. Jadi yang membeli siapa di sini? Dalam hal ini Ali sehingga menyuruh kepada pelaku dalam hal ini Arjuna untuk mentransfer uang kepada seseorang. Akibat terlibat peredaran uang palsu, tersangka kini terancam maksimal 15 tahun penjara. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Kita beralih ke informasi lainnya, geng motor kembali melakukan teror di Kota Makassar. Belasan pelaku menyerang permukiman padat penduduk di Jalan Abu Bakar Lambogo dengan anak panah. Dari rekaman CCTV tampak belasan anggota geng motor menyerang permukiman padat penduduk di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar pada Senin dini hari. Dengan mengendari motor, kawanan geng motor masuk gang, melepaskan anak panah kepada warga yang ingin bekerja ke pasar. Komplotan itu juga mengancam sejumlah warga yang pulang sholat subuh kemudian melarikan diri. Hingga kini belum diketahui motif penyerangan. Polisi masih berjaga di lokasi guna mengantisipasi aksi teror susulan. Warga setempat telah menyerahkan bukti rekaman CCTV kepada polisi sebagai bahan penyelidikan agar para pelaku segera ditangkap. Yang menyerang itu berapa banyak dan bawa senjata tajam? Itu yang kita tidak tahu persis, tapi yang saya lihat dia pakai motor itu di CCTV. Ada berapa motor itu? Lebih dari 10 kayaknya. Bawa senjata tajam semua? Kayaknya bawa senjata tajam. Ada warga sempat diancam juga? Ada ini. Berapa banyak warga yang diancam? Ada 2, ada 3 dengan yang lagi pas pulang salat subuh. Oh, orang lagi pulang salat subuh diancam. Oh, ada korban enggak? Belum ada korban. Kalau yang kejadian tadi subuh enggak. Ini setelah kejadian ini sudah melapor ke polsek setempat? Sudah dikirimkan itu videonya ke Pak Binsa dan Mbak Binsa. Terus bagaimana? Sudah minta pengamanan dari Alhamdulillah ini Koramil? Dari pihak kelurahan dengan pihak Koramil sudah mau adakan posko malam ini di sini.
juga karena pas tiba-tiba saya ini Pak, hitungannya pulang ke pasar Pak toh. Hitungannya saya tinggal, pikir mau kasih habis rokok sebatang. Tapi tiba-tiba saya tidak sangka juga Pak, ada segerombolan ceritanya anak motor-motor turun ke gerbang, langsung bentangkan dia punya busur semua. Berapa banyak itu Pak? Orangnya yang menyerang? Saya kurang tahu juga hitungannya karena pertama awalnya saya lihat itu cuma 4 motor ya. 4 motor? Iya awalnya, tapi setelah itu ceritanya warga yang lihat dari CCTV banyak, mungkin ada sekitar 10-an. Dia masuk sampai sekitar belum 3, ada sekitar 300 meter. 300 meter? Dia ancam juga warga sini yang senjata tajam? Iya, diancam warga yang mau ke pasar kasihan. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu juga kena? Tidak, cuma hitungannya diancam, tapi dia bentangkan busur begitu hitungannya. Memang apa dia cari memang masuk di sini menyerang? Saya kurang tahu juga apa dia cari Pak, mungkin siapa tahu dia mau partai balas dendam atau bagaimana kan hitungannya, karena dia cari mungkin musuhnya juga. Nah ini juga dia punya kesalahan karena ceritanya kita warga yang tidak tahu apa-apa, kita yang dapat dampaknya. Sudah berapa kali diserang memang di sini? Baru tadi malam Pak, tadi subuhnya. Baru tadi subuh? Iya. Kita di mana pada saat itu? Saya ada posisi di depan rumah. Terus? Lagi duduk-duduk pulang ke pasar, dulu santai-santai hitungannya bersama teman itu 2 hitungannya. Jadi pas itu teman duduk begitu, teman menengok hitungannya ada orang segerombolan motor, anak game motor langsung turun hitungannya bentangkan busur. Jadi kami kita sempat juga diancam. Sempat nih karena dibentangkan busurnya ke sini Pak. Jadi kita jadi kita lari hitungannya. Ada juga itu orang yang pulang sholat kasihan karena kaget juga hitungannya. Jadi dia juga lari kalau masuk ikut ke rumah hitungannya. Akibat ulah anarkis geng motor, warga resah dan aktivitas ekonomi terganggu karena ada pasar tradisional dekat lokasi penyerangan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.